Selamat malam, Bu Ovi dan teman-teman. Hari ini saya dan kelompok akan membahas tentang pemuka agama Konghucu. Pertama-tama, saya akan membahas apa saja sih pemuka agama Konghucu itu dan juga siapa saja. Pemuka agama Konghucu itu terdiri dari 4, yaitu Xueshi, pemuka agamanya sendiri, lalu Wenshi sebagai guru agama, lalu ada Qiao Sheng, itu yang menebarkan agama Konghucu, dan juga yang terakhir ada Chang Lao, yaitu tokoh-tokoh sesepuh dari agama Konghucu sendiri. Karisma dalam ajaran Konfusius ini tidak secara eksplisit didefinisikan seperti dalam pemahaman modern. Namun konsep-konsep seperti Te, Ren, dan Li inilah yang menjadi inti ajaran Konfusius atau Konghucu yang dapat dikaitkan dengan karakteristik seorang pemimpin yang karismatik. Nah, selanjutnya pelayanan-pelayanan dalam agama Konghucu. Nah, pelayanan dalam agama Konghucu ini lebih ke membangun hubungan sosial yang harmonis dan pengembangan diri sendiri daripada ritual-ritual keagamaan yang formal. Contohnya seperti dalam bidang pendidikan dengan mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan kebijaksanaan kepada generasi muda. Selanjutnya dengan pembinaan masyarakat, yaitu membangun masyarakat yang harmonis dan adil melalui tindakan-tindakan nyata seperti gotong royong dan saling membantu. Yang ketiga, dengan upacara-upacara ritual, dengan melaksanakan upacara-upacara untuk menghormati leluhur dan memperingati peristiwa-peristiwa penting. Keempat, konsultasi dengan memberikan nasihat dan bimbingan pada individu yang membutuhkan. Dan yang terakhir, dengan pelayanan sosial, yaitu membantu mereka-mereka yang kurang beruntung dan yang membutuhkan pertolongan. Untuk menjadi pemuka agama Konghucu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengetahuan yang mendalam, yaitu memahami ajaran Konghucu secara mendalam, termasuk kitab suci, filsafat, dan etika. Yang kedua, kelakuan yang terpuji, memiliki perilaku yang baik dan menjadi contoh teladan bagi umat. Yang ketiga, pengalaman, biasanya telah menjadi proses belajar dan mendalami Konghucu dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, nominasi dan persetujuan, dijalankan oleh para pemimpin agama setempat dan disetujui oleh majelis agama Konghucu. Yang terakhir ada usia, tergantung pada tradisi masing-masing aliran, biasanya ada batasan usia minimal. Halo guys. Selamat sore, Bu Ovi dan teman-teman. Ini kelompok kami yang beranggotakan saya Anson Putri Sugiarto, absen 1, saya Selidi Robindra, absen 2, saya Alvin Kerja, absen 4, Saya Widya Bentang, absen 20. Kami akan melakukan wawancara dengan Sulian. Sulian. Kami mau nanya identitasnya Su ini apa namanya kan? Nama lengkapku Yap Sui Liao. Cuma dipanggil Su Liao. Ya, karena sebetulnya kalau dipanggil Akong juga boleh, dipanggil Susu juga boleh, dan terserah yang manggil aja karena kan usia Susu sudah 65 tahun. Kalau biasanya pas kemarin ada kakak Domeng manggil orang-orang manggil Su. Ya macam-macam, ada yang Susu, ada yang Popo, ada yang Akong, tergantung usianya yang manggil. Terus kan Susu jadi pemuka agama di agama Kristen. Itu motivasinya apa Su dulu Su? Sebetulnya Susu itu nggak ada cita-cita ya, tapi mungkin ini suatu panggilan hati ya. Jadi awal-awalnya itu Susu ini kan kalau sembahyang itu kan kemana aja bebas gitu ya. Pada suatu saat Susu diajak temen ke kelenteng ini. Nah, kita sering kesini, entah sudah panggil
sudah panggilan rasa nyaman kayak gitu. Jadi ya udah, setiap sembahyang pasti ke sini, dan akhirnya semua pengurus di sini merasa cocok. Akhirnya kita jadi diajak gabung di sini. Akhirnya sampai dari asal usulnya sih dari Humas sampai jadi wakil pengurus di sini, wakil ketua, sampai almarhum ketuanya meninggal, itu yang menggantikan sampai nanti ada pemilihan ulang. Itu setiap berapa tahun? Kenapa? Itu setiap pemilihan ulangnya itu atau tergantung? Itu biasanya dipilih 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kita akan pemilihan. Kalau memang umatnya masih seneng, masih oke, ya bisa dilanjut. Kalau umatnya sudah ingin yang baru, ya menunjuk yang baru, atau istilahnya pemilihan baru. Itu jadi nanti kita umat itu dikumpulkan, terus nulis dalam kertas, nah di situ memilih ketua. Oh iya, syarat-syarat itu pemuka agamanya kan? Sebetulnya syaratnya cuma satu, dari hati memang ada kemauan untuk menjadi ketua atau menjadi pemuka. Kalau nggak ada niat dari situ, rasanya sih susah juga. Apalagi kalau yang agak muda-muda sekarang ini masih condong ke pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau sebagai ketua itu paling tidak ya usianya sudah di atas 50, itu baru bisa, istilahnya itu pekerjaan itu bisa diserahkan ke seseorang atau diwakilkan kayak gitu. Seperti susu ini contohnya. Terus kalau dari diri sendiri itu ada pernah mengalami pengalaman susah atau senang itu dalam hidup? Untuk jadi ketua di sini, Iya. atau jadi pengurus ya, atau jadi pemuka ya. Iya. Ya kalau dibilang suka dukanya ya pasti ada. Sukanya itu kita ini banyak teman, banyak umat, dan kita bisa berinteraksi dengan happy. Ya dukanya itu kalau kebetulan ada umat yang lagi sakit, itu ya kita pasti ikut merasakan apa susah juga. Begitu. Jadi suka dukanya ada di situ. Terus pas Pak Susu pertama was jadi ketua di sini gimana rasanya? Perasaan sih ya, karena sebelumnya Susu kan jadi wakil, nah secara otomatis menggantikan almarhum ketua, ya mau tidak mau harus mau. Nah itulah tantangan untuk mengurus segala sesuatunya, itu harus siap. Beberapa tahun tuh? Kalau yang menggantikan almarhum ketua ya masih beberapa tahun yang lalu lah, ya sekitar 2 tahunan. Kalau sebelumnya sih wakil, jadi wakil pun Susu juga hampir merangkap pekerjaan ketua juga, karena ya ketua juga gimana ya, kalau untuk kesibukan di kelenteng itu banyak apa, di rumah itu juga punya tanggungan, jadi sebagian Susu yang menghandle, jadi kita istilahnya kerjasama lah, dari ketua dan wakil itu kita kerja bareng gitu. Jadi kalau kebetulan ketuanya ada halangan hadir, nah Susu yang hadir. Contohnya kalau kita diundang kemana, ketuanya lagi ada kesibukan lain, ya Susu yang diutus ke tempat undangan tadi. Itu contohnya. Terus bisa sharing sih kayak pengalaman tantangan yang buat Sukyam ini ya putus asa gitu ketua? Enggak lah ya, itu karena kita punya komitmen juga sebetulnya. Jadi harus sudah berani masuk ke wilayah keagamaan, ya kita mau tidak mau harus menjalani. Jadi kita nggak boleh putus asa karena nanti kita
ada problem gimana terus kita itu nggak bisa menyelesaikan, itu nggak boleh ya, kita harus selesaikan. Bagaimana caranya? Jadi kita nggak boleh mundur. Terus selama misalnya acara-acara gitu ada kejadian mistis ini nggak ada? Kalau selama susuk di sini yang secara kasat mata susuk sih nggak pernah ya, nggak pernah berinteraksi. Nah, kalau di sini ini pernah ada salah satu diukong itu yang menjaga kelenteng, itu dia tidur di sini, makan di sini, hidup di sini pokoknya ya. Itu yang namanya, kalau panggilannya sih koing ya. Nah, beliau itu seorang Katolik. Nah, tapi beliau ingin mengabdi di kelenteng yang namanya koing itu. Nah, pada suatu saat sudah berjalannya waktu sampai berapa tahun bekerja di sini, mengabdi di sini. Kalau dibilang kerja ya kerja, tapi kalau Susu bilang beliaunya itu malah mengabdi, karena kalau dapat apa dari umat-umat yang datang, dapat dikasih angpo-angpo itu, beliaunya itu nggak dipakai kemana, dia dibelikan di dalam kelenteng ini seperti keset, apa pot-pot dan lain sebagainya, tanaman-tanaman itu beliau yang beli. Nah, sampai suatu saat beliau itu sakit, kalau nggak salah sudah kerja sini hampir 5 tahunan, beliaunya sakit. Ternyata setelah diagnosa ternyata kena sakitnya kanker paru-paru, sudah menjalar kemana-mana. Nah, beliau berpesan sebetulnya dia itu ingin meninggal di dalam kelenteng ini, tidak ingin meninggal di rumahnya atau di rumah sakit. Itu motivasinya, namanya koing itu ingin meninggal di sini. Nah, ternyata kita sebagai waktu itu kan ganas-ganasnya apa COVID Delta, karena sakit kita manggil keluarganya, istrinya. Nah, ternyata istrinya dibawa ke rumah sakit dinas sehat, di situ opname ya. Nah, jiwanya si koing ini kan mau kembali ke sini, setelah pulang dari rumah sakit ke sini, ternyata sampai istrinya dibawa pulang. Nah, di situ selama ya lumayan lama, dari rumah sakit pulang nggak makan sama sekali, nggak mau makan. Istilahnya itu dia itu marah gitu, inginnya kesini lagi dan meninggal di sini. Nah, ternyata setelah meninggal ya, kita sebagai pengurus kelenteng kita selalu doakan dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari di sini mendoakan beliau. Karena ya beliau juga seorang Katolik, tapi beliau mengabdikan di sini. Nah, setelah meninggal ternyata Pak Susu sendiri nggak bisa melihat kasat mata ya, ada umat yang bisa mempunyai indera keenam. Ternyata si koing ini ada di sini. Setiap kadang masuk ke kamar mandi, kadang jalan ke depan. Jadi arwahnya masih di sini sampai sekarang. Ini yang namanya koing itu. Beliau seorang Katolik, jadi beliau memang mengabdikan diri untuk kelenteng, untuk ceritanya. Dan sampai meninggal pun arwahnya masih di sini. Ini kalau ada orang yang mempunyai indera karena bisa tahu. Kalau Susu sih nggak punya ya, terus terang aja, memang nggak menjalani ya. Sebetulnya kalau dari tubuhnya sendiri itu memang ada arah ke sana, cuman Susu nggak mau. Jadi memang Susu ini hidup normal. Karena kalau sudah bisa melihat dia begitu kan otomatis kan gimana ya, kita punya anak, punya keluarga. Kalau pelaku seperti itu biasanya sama keluarga itu agak gimana ya, ada batasnya. Karena kan bisa melihat begitu itu di alam lain, kita bisa melihat kalau kita lagi ngapain gitu kan ada kelihatan gitu loh, ada yang lihat kita. Nah, itu yang Susu nggak mau. Oh, iya, memang itu pun kalau sudah terbiasa tuh memang harus memisahkan antara keluarga dan alam itu. Semua Susu yang tahu orang mengalami hal demikian pasti begitu. Dengan rumah tangganya itu pasti ada kurang gimana gitu. Karena beliaunya bisa melihat gitu.
kedua sisi, yang alam manusia dengan alam yang di sini. Dan kita waktu makan dia kadang-kadang hadir, kadang kita mandi dia hadir, gimana? Kalau kita nggak bisa memisahkan itu, karena nggak bisa terima kan gimana? Karena di alam dia itu juga ada kehidupan kayak ternyata termasuk si kopi ini kita ada di sini. Berapa orang ya yang di sini umatnya yang punya indera keenam? Ada yang anak kecil itu, ada yang bisa melihat itu malah kelihatan ada akong-akong di dalam. Padahal nggak apa-apa di situ. Anak susu ada juga pernah. Dia punya kayak istilahnya dia ada arah ke indigo sebetulnya anak susu. Kelihatan dia itu kan sebelum meninggal sudah tahu itu namanya kok ini sudah tahu dia manggilnya susu. Waktu dia datang ke sini kan dia Katolik juga, tapi dia datang ke sini itu kalau liburan itu pasti ke kelenteng sini, sembahyang di kelenteng juga. Walaupun dia Katolik dia tetap sembahyang. Nah, kelihatan si susu itu ya si kok ini lagi ada di kadang ada di Kuanti sana. Nah ini pengalaman spiritual mistisnya kayak di situ. Jadi kalau susu sendiri nggak pernah ya, cuma lain pihak yang bisa melihat, itu mistiknya di situ, bisa melihat alam selain alam manusia. Paham ya? Nah, terus ada lagi? Cukup? Enak ya ngobrol sama dulu ya? Sama-sama. Terus balik ke Allah. Yang lainnya? Mana? Di Kasihan. Oh, kasihan. Sama itu rumahnya